Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas akuntansi 2023G akan mempresentasikan hasil analisis kami untuk kuis sistem informasi manajemen. Kami beranggotakan 4 orang, ada Handika Ahmad Al-Fatih, Muhammad Firzi Mujiadi, Naufal Adam Fauzi, dan Nauril Akiluna Arif. Soal-soal kuis dapat diakses melalui link di deskripsi. Untuk yang soal pertama mengenai NSF atau Nusantara Snack Food. Dalam kasus Nusantara Snack Food, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Mengapa? Menurut kami, NSF membutuhkan implementasi sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Sistem ERP sangat penting untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis, seperti penjualan, akuntansi, dan gudang, ke dalam satu platform yang terpusat. Saat ini, NSF masih menggunakan metode manual dan spreadsheet yang cenderung tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Dengan ERP, NSF dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi human error, dan menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, sistem ERP dapat membantu dalam perencanaan permintaan, pengelolaan logistik, dan pelacakan promosi serta diskon, yang semuanya relevan dengan tantangan yang dihadapi perusahaan. Kemudian, penggunaan sistem ERP dapat secara efektif mengatasi permasalahan yang dihadapi NSF. Pertama, ERP dapat menggantikan pencatatan manual dan spreadsheet dengan integrasi sistem yang memberikan data real-time, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi. Kedua, modul manajemen penjualan dalam ERP memungkinkan pengukuran profitabilitas promosi dan diskon secara tepat, memberikan wawasan untuk strategi pemasaran yang lebih baik. Ketiga, ERP menyediakan perencanaan produksi dan pengelolaan inventory yang membantu meminimalkan inefisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. Keempat, modul logistik dalam ERP dapat mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi biaya logistik. Terakhir, ERP memiliki modul forecasting yang mampu menangani fluktuasi permintaan distributor, sehingga mengurangi kebutuhan akan safety stock yang berlebihan. Dengan fitur-fitur tersebut, ERP dapat menjadi solusi yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja NSF secara keseluruhan. Lalu, tantangan apa saja yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Bagaimana mengatasinya? Implementasi ERP sistem di NSF dapat menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya implementasi yang tinggi. Untuk mengatasinya, NSF dapat memilih solusi berbasis cloud yang lebih fleksibel dan hemat biaya. Selain itu, kompleksitas implementasi, termasuk migrasi data dari metode manual ke digital, dapat memakan waktu dan risiko error. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan implementasi bertahap dan melibatkan konsultan profesional. Penolakan dari karyawan juga menjadi tantangan, karena perubahan sistem dapat menimbulkan resistensi. Memberikan pelatihan intensif dan menjelaskan manfaat ERP kepada karyawan dapat membantu mengurangi resistensi tersebut. Kustomisasi sistem ERP agar sesuai dengan kebutuhan bisnis NSF mungkin juga diperlukan, sehingga memilih ERP yang fleksibel sangat penting. Terakhir, potensi downtime selama implementasi dapat diminimalkan dengan merencanakan waktu implementasi pada periode aktivitas bisnis yang rendah. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, implementasi ERP dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi NSF. Selanjutnya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning berperan sebagai pusat koordinasi berbagai proses bisnis dalam perusahaan. Ketika diintegrasikan dengan modul Supply Chain Management dan Customer Relationship Management, ERP memberikan nilai tambah yang besar. Dengan integrasi ERP dan SCM, NSF dapat mengelola rantai pasok secara lebih efisien, mulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, hingga distribusi produk ke konsumen. Proses distribusi menjadi lebih tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Sementara itu, integrasi ERP dan CRM memungkinkan pengelolaan data pelanggan yang lebih baik. NSF dapat memahami preferensi konsumen, merancang kampanye pemasaran yang lebih personal, serta meningkatkan kualitas layanan. Secara keseluruhan, integrasi ketiga sistem ini menciptakan alur informasi yang lancar dan real-time, yang sangat penting dalam menghadapi dinamika pasar saat ini. Lalu efektivitasnya, NSF menerapkan model penjualan hibrid yang mengombinasikan berbagai saluran distribusi, yaitu penjualan langsung, melalui distributor, dan melalui platform marketplace. Pendekatan ini sangat efektif untuk menjangkau dua segmen utama pasar,
Business to Business atau B2B, serta Business to Consumer atau B2C. Melalui distributor, NSF dapat menjangkau toko-toko grosir dan pengecer dalam skala besar. Sedangkan melalui marketplace, perusahaan bisa menjual langsung ke konsumen akhir. Penggunaan ERP dalam model hibrid ini sangat penting. ERP membantu mengintegrasikan data penjualan dari semua kanal, sehingga perusahaan dapat memantau performa tiap saluran secara akurat, mengelola stok, dan menyesuaikan strategi penjualan secara real-time. Di tengah dominasi marketplace digital, Private Industrial Networks atau jaringan industri tertutup tetap memiliki peran strategis bagi NSF. Jaringan ini memungkinkan hubungan bisnis yang stabil dan terkontrol antara NSF dengan mitra distributor. Dalam jaringan ini, proses transaksi lebih aman, data lebih terlindungi, dan komunikasi bisnis dapat berjalan secara eksklusif dan terstruktur. Namun, mengingat tingginya kompetisi di pasar digital dan perubahan perilaku konsumen, kehadiran di marketplace tetap diperlukan. Strategi yang ideal bagi NSF adalah mengombinasikan kedua pendekatan ini. Dengan tetap memelihara kerjasama dalam private network dan secara bersamaan memperkuat eksistensi di marketplace, NSF dapat meraih stabilitas sekaligus fleksibilitas dalam distribusi. Sinergi antara e-commerce, SCM, dan CRM menjadi pondasi penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. E-commerce berfungsi sebagai sumber utama data penjualan dan perilaku konsumen. Data ini kemudian dianalisis dalam sistem CRM, yang menghasilkan informasi penting tentang loyalitas pelanggan, pola pembelian, dan preferensi produk. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan oleh sistem SCM untuk menyesuaikan perencanaan produksi, pengadaan, dan distribusi secara tepat. Hasil akhirnya adalah keputusan manajerial yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. NSF dapat merespons permintaan secara dinamis dan menghindari risiko kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya, soal nomor 2 membahas mengenai penerapan AI dalam Walmart pada tahun 2025. Sebagai pendahuluan, di sini terdapat beberapa informasi bahwa Walmart memperkenalkan konsep AI-powered shopping agents, yaitu agen AI yang dirancang untuk membantu pelanggan berbelanja layaknya asisten pribadi digital. Walmart juga memanfaatkan AI generatif untuk menggantikan sistem pencarian tradisional. Di balik operasional Walmart yang masif, AI berperan penting dalam logistik dengan memprediksi permintaan secara akurat agar stok tetap efisien, mengotomatisasi pemilahan dan pengiriman bersama robot untuk mempercepat distribusi dan menekan biaya, serta meminimalkan limbah makanan dengan memantau umur simpan dan mengarahkan produk agar segera dijual atau didonasikan sebelum rusak. Dengan menggabungkan agen AI untuk pelanggan, otomatisasi logistik, dan inovasi produk berbasis tren, Walmart sedang membangun masa depan di mana retail menjadi lebih cerdas dan berpusat pada pengalaman pengguna. Tanggapan kami mengenai penerapan AI pada Walmart apabila dikaitkan dengan buku Loudon bab Managing Knowledge adalah: dalam bab Managing Knowledge, Loudon menekankan bahwa pengetahuan, knowledge, adalah aset yang sangat penting dalam organisasi modern, dan sistem informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menyimpan, membagikan, dan mengelola pengetahuan organisasi, baik tacit maupun eksplisit. Tayangan AI Akeong Walmart 2025 menggambarkan penerapan sistem AI yang sesuai dengan inti bab ini. Walmart tidak hanya menggunakan data, tetapi juga mentransformasikannya menjadi knowledge yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan secara otomatis maupun oleh manusia. Yang pertama, AI sebagai Knowledge Work System, KWS. Walmart memakai AI untuk mengelola pengetahuan dari berbagai sumber, perilaku pelanggan, tren pasar, inventaris gudang, dan lainnya. Ini adalah contoh implementasi KWS di mana sistem yang membantu para knowledge workers dalam menciptakan dan menerapkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, AI membantu tacit knowledge extraction. Contohnya, saat AI merekomendasikan produk atau menyusun rencana belanja berdasarkan gaya hidup pelanggan, sistem ini menyerap pengetahuan tacit yang biasanya hanya dimiliki oleh manusia. Lalu yang ketiga, personalization atau knowledge management in action. Dengan agen AI, Walmart mampu memberikan layanan yang hyper-personalized, seolah-olah mereka mengenal konsumennya. Ini adalah penerapan nyata dari strategi knowledge-centric yang dibahas Loudon. Walmart telah menjalankan manajemen pengetahuan digital skala besar dengan AI, selaras dengan teori Loudon, menjadikannya alat strategis untuk inovasi dan pengambilan keputusan.
Lalu bagaimana ketepatan Walmart dalam mengimplementasikan AI? Implementasi AI ke dalam Walmart tepat karena sudah melaksanakan kesesuaian dengan skala operasi. Walmart adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dengan jutaan SKU dan pelanggan harian. Mengandalkan sistem manual atau konvensional tidak mungkin efisien lagi. Kemudian yang kedua, fokus pada pelanggan atau customer-centric AI. Dengan agen belanja AI dan pencarian generatif, mereka menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama. Ini meningkatkan loyalitas dan pengalaman belanja yang personal. Ketiga, efisiensi operasional. AI membantu optimalisasi stok, prediksi permintaan, dan logistik. Hal ini menurunkan biaya penyimpanan dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Keempat, Walmart juga memakai AI untuk mendukung target lingkungan seperti zero waste dan pengurangan food waste, menunjukkan bahwa AI digunakan tidak hanya untuk efisiensi, tapi juga keberlanjutan. Dan yang terakhir, peningkatan kinerja SDM. AI dipakai untuk membantu pengembang menulis kode lebih cepat dan mengurangi waktu debugging. Artinya, AI meningkatkan produktivitas tenaga kerja, bukan menggantikannya. Pengembangan AI dan hubungannya dengan efisiensi proses bisnis, SCM, dan CRM. Yang pertama, hubungan dengan efisiensi proses bisnis. AI mendukung efisiensi proses bisnis di Walmart dengan cara mengotomatisasi pencatatan dan pelacakan stok, meminimalisir human error, mengakselerasi time to market produk baru, dan personalisasi penawaran yang meningkatkan konversi penjualan. Semua hal ini membuat proses bisnis berjalan lebih cepat, murah, dan presisi. Lalu, hubungan dengan SCM atau Supply Chain Management adalah SCM mengatur aliran barang, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir. AI berperan dalam prediksi permintaan secara real-time, optimasi rute pengiriman, dan pendeteksian potensi gangguan rantai pasok atau resilience. Contohnya, AI tahu kapan akan ada lonjakan permintaan, misalnya saat libur nasional, dan secara otomatis menyesuaikan stok. Yang terakhir, hubungan dengan CRM atau Customer Relationship Management. Dalam CRM, AI Walmart membantu menganalisis data perilaku pelanggan, membuat segmentasi otomatis, dan memberi rekomendasi yang relevan, serta meningkatkan retensi dan lifetime value pelanggan. Jadi, AI memperkuat hubungan pelanggan dan mendorong customer loyalty yang lebih tinggi. Dampak AI terhadap DSS, ESS, dan tipe keputusan yang dihasilkan. Pertama, dampak terhadap DSS atau Decision Support Systems. AI memperkaya DSS dengan memberikan rekomendasi berbasis data dan prediksi. Misalnya, sistem dapat menyarankan produk mana yang sebaiknya dipromosikan di toko tertentu berdasarkan tren lokal. Kedua, dampak terhadap ESS atau Executive Support Systems. ESS Walmart kini berbasis dashboard AI yang menampilkan indikator kinerja kunci atau KPI secara real-time. CEO bisa melihat langsung dampak dari promosi, lonjakan permintaan, hingga tingkat efisiensi gudang hanya dari satu tampilan. Ada 3 keputusan yang dihasilkan. Yang pertama, terstruktur, misalnya dengan reorder otomatis stok berdasarkan jumlah minimum. Ini sudah lama ada, tapi AI bisa menyempurnakannya. Yang kedua, semi-terstruktur. Contohnya memilih produk baru untuk diluncurkan berdasar tren TikTok, masih butuh pertimbangan manusia, tapi AI bantu menyaring pilihan. Dan yang terakhir, tidak terstruktur. Contohnya menentukan strategi ekspansi ke negara baru. AI bisa memberi insight, tapi keputusan akhir tetap di tangan manajemen. Jadi, kesimpulan soal nomor 2 ini secara menyeluruh adalah, Walmart adalah contoh nyata perusahaan yang berhasil mentransformasikan dirinya menjadi organisasi berbasis pengetahuan, knowledge-driven enterprise, melalui AI. Implementasinya sejalan dengan teori Loudon, memperkuat efisiensi SCM dan CRM, mendukung DSS dan ESS, serta membuka peluang baru dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat, cepat, dan adaptif. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, artikel media massa tentang akses media sosial yang terbatas di negara China. Alasan kenapa China tidak bisa akses TikTok. Sebelum TikTok muncul, ByteDance, developer, lebih dulu meluncurkan aplikasi Douyin yang menjadi cikal bakal TikTok. Douyin diluncurkan pada September tahun 2016 khusus untuk pasar domestik China dan servernya berada di dalam wilayah China. TikTok diluncurkan pada tahun 2017 untuk pasar internasional dan servernya berada di luar China. Ini karena regulasi dan sensor pemerintah China.
Pemerintah China memiliki peraturan yang sangat ketat terkait internet dan konten media sosial. Douyin dirancang dan dioperasikan untuk mematuhi regulasi tersebut, termasuk sensor konten yang jauh lebih ketat dibandingkan TikTok versi global. Hal ini tentu saja berdampak pada bisnis internasional perusahaan. Yang pertama pada segregasi pasar dan konten. TikTok dan Douyin beroperasi secara terpisah dengan akun dan konten yang tidak dapat diakses silang. Ini berarti merek tidak bisa hanya menyalin konten dari TikTok ke Douyin dan mengharapkan kesuksesan yang sama. Strategi konten harus disesuaikan secara spesifik untuk audiens di masing-masing platform. Kedua, integrasi e-commerce yang berbeda. Douyin memiliki platform e-commerce yang jauh lebih terintegrasi dan canggih, memungkinkan pembelian langsung dalam aplikasi, acara belanja langsung atau live stream shopping, dan kemitraan erat dengan Key Opinion Leaders atau KOLs dan Key Opinion Consumers atau KOCS di China. Sebaliknya, fitur e-commerce TikTok global masih berkembang dan belum sekomprehensif Douyin, serta pengguna barat mungkin belum terbiasa dengan model pembelian langsung dalam aplikasi. Yang ketiga berdampak pada kepatuhan regulasi dan pengumpulan data. Douyin mematuhi regulasi pemerintah China yang ketat terkait sensor konten dan penyimpanan data pengguna di dalam negeri. Perbedaan ini memungkinkan ByteDance untuk memenuhi persyaratan hukum yang bervariasi di berbagai negara sambil tetap menjaga kendali atas data pengguna di China. Yang terakhir pada model periklanan. Douyin menawarkan opsi periklanan yang lebih beragam dan canggih dibandingkan TikTok global. Lalu, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market China? Jika ingin masuk ke dalam pasar China, yang pertama harus dilakukan adalah beralih menggunakan Douyin sebagai sarana. Hal ini disebabkan karena Douyin pemimpin social commerce di sana. Selanjutnya melakukan konten sesuai dengan algoritma dan demografi dikarenakan Douyin lebih tersegmentasi. Juga tak lupa melakukan kerjasama dengan KOL dan KOC lokal untuk meningkatkan kepercayaan pasar, dan mempelajari berbagai fitur di Douyin dan memaksimalkannya. Sekian saja analisis dari kelompok kami. Terima kasih.